Kampus Mengajar merupakan salah satu program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan selama 1 semester. Mahasiswa yang telah terpilih diharapkan mampu menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif di satuan pendidikan sasaran. Dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi siswa di sekolah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Habibie Muhammad dari SDI Muhammadiyah Probolinggo. Di sini kami sebagai DPR, khususnya di kampus Mengajar 4 yang bertempat di SMP Setia Kota Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Dadwa. Saya dari Universitas Pancamarga Probolinggo semester 5 Prodi Teknik Elektronik. Saya Ala Tanusviansah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang semester 5, program studi pendidikan bahasa Inggris. Perkenalkan, nama saya Abi Aziz. Saya dari Universitas Merdeka Malang semester 5 Prodi S1 Manajemen. Nama saya Andini Octavia, mahasiswa Universitas Islam Malang semester 5, program studi pendidikan matematika. Saya Dita Utama Prasetya dari Universitas Jember semester 5 program studi pendidikan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurma Paresti, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya semester 5 dari program studi pendidikan fisika. Nama saya Evi Rahim, saya selaku kepala sekolah di SMP Setia. Perkenalkan, nama saya Osyada Latifah Fitria. Di sini saya ditunjuk sebagai guru PAM. Sebagai DPR di sini menyambut baik adanya kampus Mengajar, sehingga kami sebagai DPR bisa tahu tentang kampus Mengajar, program kampus Mengajar, dan program-program yang lain terkait dengan kampus Mengajar. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kami sebagai dosen belum pernah ikut menjadi DPR, khususnya program pemerintah, yaitu di program kampus Mengajar. Respon kami SMP Setia sangat welcome ya, sangat senang sekali karena dengan harapan adanya kampus Mengajar ini bisa menjadikan sekolah kami lebih baik lagi. Pertama kali kesan saya adalah saya merasa kaget ketika ada mahasiswa dan mahasiswi yang datang ke sekolah mengenalkan mereka sendiri, dan bagaimana respon saya terhadap mereka. Saya sangat terkesan sekali terhadap anak-anak muda yang mau bergelut di bidang pendidikan. Alasan saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 4 ini, yang pertama, saya termotivasi oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Anwar Makarim, yang mengatakan bahwa jika kita mempunyai ikan, jangan diajari berenang di kolam saja, namun ajari berenang di lautan yang luas. Hal itu membuat saya termotivasi untuk mengikuti program Kampus Mengajar, karena saya yang bernotaben dari Fakultas Teknik Elektro yang ingin mencoba ke dunia pendidikan khususnya di Indonesia untuk menambah wawasan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bersama teman kelompok kami. Alasan saya mengikuti kampus Mengajar itu pertama, karena ingin mengembangkan skill saya di bidang pendidikan, terutama di bidang bahasa Inggris. Terus alasan kedua, mencari pengalaman bersama teman-teman yang beda universitas. Alasan saya mengikuti kampus Mengajar Angkatan 4 ini adalah saya suka dunia pendidikan khususnya mengajar. Karena saya sendiri dulu pas lulus SMK berpikiran bahwa setelah lulus saya mendaftar di universitas di salah satu di Malang, mengambil jurusan pendidikan, dan akhirnya tidak lolos. Dan dengar info dari Instagram kampus Merdeka dan melihat postingan ada kampus Mengajar, saya langsung segera
melamar diri menjadi pengajar di kampus mengajar. Alasan saya memilih kampus mengajar angkatan 4 ini, pertama menambah soft skill saya dalam bidang pendidikan, lalu menambah relasi, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman saya tentang mengajar, dan pastinya belajar sambil berdampak. Karena prodi saya adalah prodi pendidikan, maka portofolio penting bagi saya adalah sertifikat pendidikan atau sertifikat mengajar. Jadi kampus mengajar adalah salah satu program dari MBKM yang cocok dengan prodi saya. Jadi alasan pertama saya mengikuti kampus mengajar karena saya di bidang pendidikan kuliahnya. Jadi saya ingin mempunyai pengalaman mengajar. Dan juga saya ingin menambah relasi, bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan orang hebat-hebat. Itu menambah wawasan dan pengalaman hidup saya. Perasaan saya sangat senang karena kakak-kakak tersebut membuat kita semangat untuk belajar. Perasaan saya ketika ada kakak-kakak sangat senang dan membuat saya semangat ke sekolah. Pengaruh di dalam kegiatan pembelajaran khususnya di kampus kami sangat berpengaruh sekali, pengaruhnya sangat positif. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya memang kampus kami tidak pernah mengikuti kegiatan ini, sehingga dengan adanya kegiatan ini kami bisa menimba ilmu, sharing dengan mahasiswa terkait dengan kegiatan di lapangan, khususnya dalam pengajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi. Pengaruh dan perubahannya bisa juga sangat signifikan sekali ya, yaitu dengan perubahan anak-anak yang menjadi lebih semangat lagi untuk sekolah, dan juga dengan adanya program-program yang sudah diterapkan mahasiswa kampus mengajar ini sudah dijalankan dengan sangat baik, sehingga menjadikan sekolah kami lebih baik lagi. Pengaruh yang kami dapat ketika mahasiswa dan mahasiswi yang sudah bekerja sama dengan kita adalah sangat positif sekali, apalagi membangun anak-anak bermental baik dan berdisiplin, apalagi untuk program literasi yang saat ini sangat membantu pemerintah dalam bidang literasi dan inovasi. Awal penugasan saya menerima banyak teman di sini, memiliki teman kelompok yang sangat humble, senang bekerja sama, dan itu merupakan suatu motivasi saya untuk terus bersemangat menjalankan program di sini bersama teman kelompok untuk kemajuan sekolah penempatan kami. Yang kedua, kami juga memiliki beberapa program yang diantaranya ada literasi, numerasi, adaptasi teknologi, hingga membantu administrasi sekolah. Dan itu semua kita susun, kita buat jadwal, dan kita bagi tugas sesuai dengan bidang yang kita miliki. Jadi ceritanya awal penugasan itu cukup kaget ya dengan teman-teman dan para adik-adik yang saya ajar. Karena sebelumnya itu saya belum pernah mengajar sama sekali, dan waktu pertama kali mengajar itu diberi materi oleh guru bahasa Inggris, kemudian saya menjelaskan materi sesuai yang saya pahami kepada adik-adik. Selain itu, saya juga menggunakan bahasa Inggris sedikit demi sedikit, walaupun campur dengan bahasa Indonesia, karena adik-adik juga kurang paham dengan bahasa Inggris. Sebenarnya banyak hal yang perlu diceritakan selama 4 bulan terakhir ini sama penugasan, tapi menurut saya banyak momen, banyak cerita, banyak pengalaman, dan banyak hal lain yang saya alami selama penugasan. Dan mungkin saya banyak mempunyai relasi dan mengenal lebih luas bagaimana dunia pendidikan itu dijalankan. Pengalaman yang saya dapat saat penugasan kampus mengajar ini, banyak sekali dampak positif yang saya alami, karena saya dapat
berinteraksi langsung bersama siswa, guru, dan DPL juga. Selama mengajar, saya fokus di adaptasi teknologi juga yang bertanggung jawab di dokumentasi kegiatan selama masa penugasan. Di adaptasi teknologi ini kami membawa media pembelajaran diantaranya Kahoot, Wordwall, juga program yang saya buat sendiri yaitu Nusantara Quiz Adventure. Di program ini kami gunakan di setiap minggu, jadi untuk mengukur kapasitas atau kualitas dari peserta didik itu sendiri. Jadi selama penugasan ini kegiatan yang menurut saya paling menarik karena saya di bidang numerasi. Jadi saya tertarik dengan melakukan praktikum bersama siswa, praktikum IPA. Pengalaman menarik kami adalah pembelajaran di Kahoot, pembelajaran dengan IPA, dan banyak lagi. Pengalaman menarik saya ketika lomba 17-an. Pengalaman yang menarik bagi saya ketika kakak-kakak mengajak untuk mengerjakan kuis Wordwall. Selanjutnya harapan kami sebagai DPL, kami menyambut baik adanya program pemerintah khususnya kampus mengajar 4, sehingga harapan kami program-program ini, program kampus mengajar dapat dilakukan terus menerus sehingga proses pendidikan baik pendidik peserta didik bisa mengetahui dari program-program pemerintah khususnya kampus mengajar, dan di situ program-programnya baik literasi dan numerasi bisa dikembangkan disesuaikan dengan lembaga sekolah yang ada di Indonesia dan khususnya di Probolinggo di SMP Setia. Kami, saya selaku kepala sekolah khususnya berharap semoga mahasiswa kampus mengajar ini bisa menggali pengalaman-pengalaman yang sudah diambil di sekolah kami, terutama pada saat nanti mahasiswa mengajar ini bisa menerapkannya di lapangan pekerjaannya nanti. Harapan sekolah untuk kedepannya adalah berjuanglah untuk mahasiswa dan mahasiswi untuk kedepannya membantu pendidikan di sekolah terutama di SMP Setia. Kesan saya berterima kasih pada pihak sekolah karena telah menyambut kita kedatangan kami dari tim kampus mengajar dengan baik, dengan senang hati, dan itu membuat kita sangat terpesona dengan sekolah ini. Kesannya sangat menarik karena walaupun para siswa-siswi itu kurang mengerti bahasa Inggris, tapi mereka tetap ingin belajar dan ingin mengetahui apa sih bahasa Inggris, bagaimana cara memakai bahasa Inggris, kayak gitu. Kesan saya selama penugasan mungkin banyak pengalaman, banyak cerita, banyak momen yang terjadi selama 4 bulan ini. Dan harapan saya setelah penugasan SMP Setia bisa melanjutkan program-program kami dari literasi, numerasi, dan mungkin adaptasi teknologi supaya bisa dilanjutkan dan bisa diterapkan setelah akhir penugasan. Harapan saya untuk sekolah SMP Setia ini semoga lebih maju lagi dan semoga program yang kami tinggalkan dapat bermanfaat dan membuat SMP Setia ini lebih maju lagi. Untuk pesannya, semoga SMP Setia masih diberi kesempatan untuk didatangi oleh mahasiswa kampus mengajar angkatan selanjutnya. Semoga SMP Setia terus maju, terus jaya, juga terus berkarya. Terima kasih banyak atas semua pengalamannya. Semoga SMP Setia lebih dikenal lagi oleh masyarakat di Probolinggo dan sekitarnya. Kesan-kesan saya selama penugasan di SMP Setia ini sangat menarik dan menurut saya ini pengalaman baru buat saya karena bisa mengajar di SMP Setia. Dan untuk pesannya, semoga SMP Setia selalu maju, jaya, dan berkarya. Semoga kakak-kakak sehat selalu. Semoga
baca. Terima kasih sudah mengajarkan kita. Terima kasih ya